ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang kedua yang tidak dapat syafaat Nabi di hari kiamat itu al-mukadzibun bisyafa'ah, orang-orang yang mendustakan syafaat. Ini dalam dunia ini sudah mendustakan ada syafaat. Ini kada percaya di akhirat itu ada syafaat. Nah, orang ini kada akan bakal dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man kadzdzaba bisyafa'ah falaysa lahu fiha nasib. Orang yang mendustakan dengan syafaat, maka dia tidak dapat bagian dari syafaat. Memang ada kelompok, ada golongan yang mendustakan syafaat, yang tidak percaya dengan adanya syafaat pada hari kiamat itu. Nah, ini bakal masuk neraka karena dosa-dosanya itu kada ada yang bisa menolonginya, kada ada yang bisa membantuinya, kada ada bisa yang meurusakan inya, memudahkan inya di akhirat. Karena dalam dunianya sudah kada percaya dengan adanya syafaat itu. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, orang yang tidak dapat syafaatku pada hari kiamat itu al-imamuz zalum, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Pemimpin di sini bisa kita artikan pemerintah yang zalim. Kalau dahulu itu raja itu sorangan, raja sorangan, semuaan itu di tangan raja. Urusan itu raja, urusan ini semuaan raja. Makanya disebut imam, satu orang. Nah, kalau sekarang sudah sistemnya kada sistem imam lagi, sistem pemerintahan. Maka artinya pun berpindah menjadi pemerintahan yang zalim. Pemerintahan yang zalim. Berarti pemerintah itu kada musaiku. Banyak orang-orang yang termasuk dalam pemerintah yang zalim ini, kalau matinya kada tobat kepada Allah, dia di akhirat kada akan bisa terjangkau syafaat Nabi. Kalau di negeri kita ini yang namanya imam itu ada legislatif, anggota DPR, ini imam karena mereka yang mengatur perundang-undangan, mereka yang mengatur anggaran. Nah, ini imam. Ada yang namanya eksekutif. Nah, ini bubuhan gubernur, bupati, presiden, menteri-menteri. Ini eksekutif. Ini pengguna anggaran. Ada pemerintah kita ini yang namanya yudikatif. Ini para hakim, polisi, jaksa. Nah, tiga macam ini disebut pemerintah. Kalau ini zalim terhadap rakyat, kada akan bakal dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada akan dapat syafaat Nabi. Jadi para anggota-anggota DPR itu membikin perundang-undangan, membikin anggaran, mesti adil. Mesti adil. Pemerintah eksekutif selaku pelaksana pengguna mesti adil. Kalau hendak dapat syafaat Nabi di akhirat, kecuali kada hendak dapat syafaat, ayo asa kehendak situ. Nah, yudikatif, polisi, jaksa, hakim, kalau hendak dapat syafaat Nabi mesti adil.
Dan adil itu kada akan bisa wujud kalau tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan kada akan ada kalau kada menggunakan hukum sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menilai adil-adil ini bukan kita. Bukan kita. Yang menilai apakah ini adil atau zalim itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini urusan akhirat, lain urusan dunia. Kalau urusan dunia siapapun bisa menilai adil, zalim. Tapi kalau urusan akhirat yang menyatakan ini adil, ini zalim, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh bangsa, seluruh umat menyatakan adil, tapi kalau Allah menyebut itu zalim, ya zalim. Dan di akhirat ini Allah ini yang dipakai. Jadi orang-orang yang zalim ini di akhirat Nabi menyerah, memberikan syafaat. Apalagi para wali, apalagi para ulama, apalagi para syuhada, apalagi orang-orang mukmin, mukminah lainnya. Nah, ini orang-orang zalim. Jadi para pembuat undang-undang, para pembikin anggaran mesti adil. Para pelaksana mesti adil. Para yudikatif mesti adil. Kalau kada selamat dari akhirat. Kenapa? Nabi kada memberi syafaat. Nabi kada akan menolong. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Imamuz Zalim. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa di padang mahsyar itu ada naungan Allah. Tidak ada naungan di padang mahsyar itu selain naungan Allah. Siapa yang berada dalam naungan Allah di padang mahsyar itu, artinya kada kepanasan, kada kesusahan. Siapa? Yang nomor satu, Al-Imamul Adil. Imam yang adil, pemerintah yang adil. Ini yang pertama yang masuk dalam naungan Allah di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamul Adil, imam pemerintah yang adil ini yang pertama dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di akhirat imam yang adil ini dapat naungan Allah? Karena mereka dalam dunia jadi naungan rakyat. Imam yang adil ini tempat bernaungnya rakyat di dalam dunia. Makanya di akhirat mereka yang pertama dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan naungan yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Imamuz Zalim, imam yang zalim tadi, pemerintah yang zalim. Jadi maulah anggaran di PR nih mesti adil. Artinya apa? Jangan bertentangan lawan hukum Allah. Bertentangan lawan hukum Allah, pajang sakit tuh kaina, pajang lapah. Dan di antara hukum Allah apa? Hukum Allah itu mengutamakan, memuliakan manusia daripada yang lainnya. Itu hukum Allah. Kemuliaan seorang manusia ini lebih daripada kemuliaan Baitullah. Ujar Nabi, membunuh seorang yang beriman itu lebih berat daripada orang yang merubuhkan Baitullah. Kenapa? Ini manusia. Ini manusia. Jadi hukum Allah itu selalu mengutamakan manusia daripada yang lainnya. Nah, jadi kalau orang misalnya DPR ini membuat satu anggaran, membuat satu undang-undang, mesti mengutamakan kesejahteraan manusia daripada membangun gedung yang mewah, membangun jembatan yang mewah, membangun tugu misalnya.
Bangun tugu segan apa gunanya? Rakyat banyak kelaparan. Bangun tunggu 50 miliar, rakyat banyak orang ada kau berobat, rakyat ada kau sekolah, rakyat ada kau makan. Padahal Allah mengatur rakyat ini mesti utama. Rakyat mesti utama. Nah kalau dipikir bikin macam ini satu anggaran, ini zalim. Zalim. Menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan Allah. Karena apa? Karena lebih mengutamakan yang bukan manusia daripada manusia. Kita boleh bangun ini, bangun itu, asal manusia sudah makmur, manusia sudah selesai. Kesejahteraan manusia lebih utama daripada yang lain-lainnya. Nah itu hukum Allah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah.